الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab li'abdihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, bapak-bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di Masjid Al-Furqan ini, di mana Al-Furqan ini adalah salah satu dari nama Al-Qur'anul Karim yang artinya lah pembeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan 17 Ramadan yang mungkin diperingati sebagai nuzulul Quran. Nuzul artinya adalah turun, ya, turunnya Al-Quran. Para ulama ulumul Quran mereka membagi tahapan turunnya Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama adalah turun secara global, mujmalan. Yang kedua adalah turun secara munajjaman atau tadrijian, yaitu secara berangsur-angsur. Yang pertama misalnya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya di dalam malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Artinya ketika Allah mengatakan anzalna, kami turunkan secara global dari Lauhul Mahfuz menuju ke Sama'ud Dunya, langit dunia atau Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur. Di sana secara global Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan ditahan terlebih dahulu di Sama'ud Dunya, langit dunia. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengumumkan kepada makhluk langit, di antaranya adalah para malaikat, agar mereka mempersaksikan, ini loh ada Al-Qur'an yang akan diturunkan ke dunia ini, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ad-Dukhan misalnya Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini di Lailah Mubarakah, di malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dari itu dalam Al-Qur'an ada kata anzalna, ada kata nazzalna. Apa bedanya Pak Bu? Anzalna kami turunkan, nazzalnya juga kami turunkan. Hanya saja kalau dari kata nazala itu turun, kemudian ada awalan hamzah, kemudian nanti ada yang ditasydid. Nah, fungsi dari tasydid ini biasanya adalah litaktsir, untuk memperbanyak ya pekerjaan itu, menurunkan, artinya menurunkan berkali-kali. Dari Sama'ud Dunya kemudian diturunkan secara munajjaman, secara tadrijian ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama yang diturunkan adalah tadi yang dibaca Bapak Ustadz Haji tadi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, itulah ayat pertama yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nanti berangsur-angsur ayat-ayat Al-Qur'an dan surat-suratnya itu diturunkan. Ada kalanya didahului oleh sebuah peristiwa yang disebut dengan asbabun nuzul. Ya, Bapak Ibu, asbabun nuzul kita harus tahu. Masa Rocky Gerung tahu kita nggak tahu gitu. Dia kalau ngomong tuh katanya apa? Asbabun nuzul ya. Ya, kita harus tahu itu peristiwa ya yang terjadi, kemudian baru turun ayat Al-Qur'an. Misal ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah dites oleh orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Muhammad, apakah kamu tahu tentang sejarah ya tentang
kisah Ashabul Kahfi. Apakah kamu tahu tentang kisah dua orang pemilik kebun? Apakah kamu tahu tentang cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Apakah kamu tahu tentang kisahnya Dzulqarnain? Rasulullah SAW ya kemudian tidak langsung menjawab. Nah, ini peristiwa yang mengawali, yang menjadi latar belakang dari turunnya surah Al-Kahfi yang kemudian Allah turunkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kenikmatan yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'akum burhanun mir rabbikum." Sungguh telah datang kepada kalian burhan. Bu, burhan itu apa, Bu? Mas, burhan itu apa? Bukan singkatan nama itu ya. Bukan nama orang. Burhan itu dalil ya. Ya, ada orang namanya burhan. Jadi panjangin burhan itu burung hantu, bukan ya. Burhan itu adalah dalil, hujjah. Kita itu hidup di dunia itu perlu panduan, perlu dalil, perlu hujjah yang kuat. Inilah Al-Quranul Karim ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Allah Maha Rahman, ada juga Maha Rahim. Bedanya kalau Ar-Rahman itu Allah memberikan kasih sayangnya di dunia ini kepada siapa saja yang beriman dan tidak beriman. Kalau nanti Ar-Rahim baru ketika di akhirat hanya untuk orang yang beriman saja. Itu Ar-Rahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam surah Ar-Rahman yang nanti banyak sekali di sini nih. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan wahai manusia dan jin. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, insyaallah sudah bisa membaca Al-Qur'an semua. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak usah diajarkan, tidak usah dihafalkan. Kok bisa hafal Pak ya? Kenapa ya? Ada yang lupa baca Al-Fatihah? Ada kan ya? Itu luar biasa ya. Padahal kata Rasulullah SAW, saya diberikan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kalam ya, wahyu yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Sebelum sholat Rasul mengatakan seperti itu. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, tadi engkau mengatakan engkau akan mengajari kepada kami sebuah nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya." Apa itu? Ternyata as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah. Ini kalau kita dalami, kita tadabburi ya tentang Al-Fatihah, itu lautan tafsirnya luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah hafal semua. Hafal nggak Pak Bu? Hafal ya? Alhamdulillah. Al-Fatihah, masya Allah. Apa-apa di Al-Fatihah ini. Karena Al-Fatihah itu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung ketika dibaca itu, tergantung dari hati kita menginginkan apa. Karena di situ ada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, ya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Kita ini manusia bukan? Manusia. Bersyukur enggak kita sebagai manusia? Bersyukur, ya kan? Nah, di dalam surah Ar-Rahman ini memang kita itu ketika dikenalkan oleh Allah sendiri tentang dirinya, yaitu Ar-Rahman, zat yang Maha Rahman. Memang benar kita baca surah Ar-Rahman saja gitu, benar-benar kita menemukan nikmat Allah yang luar biasa. Pertama Allah berbicara tentang Al-Quran, 'allamal Quran, khalaqal insan, tentang manusia, 'allamahul bayan, yang telah mengajarkan al-bayan. Ma huwal bayan? Apa itu al-bayan? Al-bayan dalam tafsirnya adalah al-fasahah, kefasihan berbicara.
Tadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alamal insan. Kalau seandainya Pak Bu, manusia tidak bisa berbicara seperti apa? Apalagi kalau baca Al-Qur'an sudah ilmunya ilmu qiraat itu ya. Baca Al-Qur'an macam-macam bacaannya. Fasih sudah fasih, terus tahu tentang ilmu qiraat. Ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, ada yang baca wadduha, macam-macam ya. Tapi kita membacanya seperti yang kita dengar dan kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari guru kita, yaitu apa? Wadduha. Ya. Itu macam-macam bacaan. Jadi yang kita baca itu ya yang dari guru kita. Ya. Kemudian banyak sekali ilmu-ilmu qiraah itu. Itu nanti sudah tingkat di atas ya ahlinya lah ya. Ada ahlinya, ada pakarnya. Misal ya, yahsabu annama lahu akhlada. Itu bisa dibaca yahsibu annama lahu akhlada. Ada ilmu-ilmu qiraah berbeda-beda. Ya, misalnya Maliki Yaumiddin, ada dibaca Maliki Yaumiddin. Ada memnya yang panjang, ada yang tidak dipanjangkan. Seperti Malikin Nas, memnya pendek, ya kan? Kalau kita baca gimana? Ya guru kita waktu itu mengajarkan apa? Maliki Yaumiddin. Nah, dibaca panjang saja. Itu menurut Imam Hafiz an Asim, riwayat dari Imam Asim gurunya. Jadi kata Rasulullah SAW, unzilal Qur'anu fi sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 qiraah. Qiraah kita orang Indonesia itu qiraah Imam Hafiz an Asim. Jadi ada riwayat-riwayatnya. Kenapa seperti itu? Ya kita tidak bisa mengarang-arang sendiri. Makanya kalau belajar itu harus ada gurunya. Ya. Maka ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian disampaikan kepada para sahabat di dalam bacaan solat misalnya, di luar solat Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran ini, dan Al-Quran diterima oleh para sahabat. Meskipun begitu Pak Bu, Rasulullah SAW masih menunjuk beberapa sahabat yang kalau misalnya jauh dari Rasulullah, kemudian ada yang bisa mengingatkan, ada yang bisa membacakan yang lebih bagus lagi di antara mereka. Abdullah ibnu Mas'ud misalnya, beliau pernah diminta oleh Rasulullah SAW agar membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membacakan di hadapan orang yang paling mulia di muka bumi ini? Tidak, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, kalau diperintah oleh Rasul itu harus taat ya. Akhirnya ya gimana lagi, sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Di sini menandakan bahwa Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi seluruh manusia dan umat-umat yang sebelumnya. Ini merupakan kemuliaan, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW terharu dan kemudian menangis. Kafa ya Ibnu Mas'ud. Ya, beliau air matanya berlinangan. Itu setelah membacakan Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nisa sampai di ayat itu tadi. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Ubay bin Ka'ab. Abdullah ibnu Abbas ini salah seorang sahabat, menjadi mufassirnya para sahabat. Waktu kecil beliau dibawa oleh ibundanya, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan minta didoakan. Apa doanya Pak Bu? Kira-kira doanya pada setuju nggak ini? Doa Rasulullah kepada bayi ini yang nanti besar menjadi ahli tafsir dan pendekar tafsir di kalangan sahabat. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kira-kira doa ini bagi kita ya berlaku atau tidak? Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pintarkan dia, pahamkan dia dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ia ta'wil. Ta'wil dalam hal ini sama dengan tafsir. Maka dari itu beliau termasuk
dari sahabat yang tafsirnya sampai sekarang menjadi rujukan para tafsir ahli tafsir yang lainnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab bacaannya sampai ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, Rasulullah sudah pasti wafat sebelumnya. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin. Itu Ubay bin Ka'ab diminta untuk menjadi imam tarawih. Kenapa? Karena bacaannya yang bagus. Sehingga di sini ada 3 madrasah tafsir, 3 madrasah, 3 sekolah tafsir. Di Mekah adalah madrasah tafsirnya Abdullah ibnu Abbas. Di Madinah sendiri adalah madrasah tafsirnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian di kota yang lainnya di daerah Irak itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian para sahabat belajar, Bapak dan Ibu, bukan hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi bagaimana mereka bisa menguasai isi Al-Quran, memaknainya, mengerti isinya. Karena Al-Quran ini ya dibaca itu tidak sekedar untuk bacaan-bacaan saja, sekalipun Quran itu artinya bacaan, tetapi lebih dari itu Al-Quran ini harus menjadi apa tadi? Pedoman hidup, ya, jadi burhan tadi. Bahkan bukan hanya itu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu, sebagian dari Al-Qur'an minal qur'ani ma huwa syifa', yang menjadi obat penawar. Ya. Para ulama ada yang mengatakan maksudnya penawar ini apa? Obatnya apa? Ada yang mengatakan secara maknawi, yaitu makna-maknanya bisa mengobati hati yang gundah gulana, yang sedih. Ada yang secara fisik itu Al-Quran juga bisa mengobati. Contoh, ada salah seorang dokter dan doktor dari Timur Tengah mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya nama-nama buah-buahan yang ada di dalam Al-Quran, misalnya kurma, itu bisa menjadi obat secara fisik. Ya, ada ar-rumman, ada delima, ada apa lagi Pak? Ya. Bahkan di dalam surah Al-Waqiah itu ada disebut tentang pisang. Itu ahli surga nanti makan pisang juga itu. Ya, betapa para dokter banyak yang merekomendasikan supaya makan pisang. Ya. Kemudian ada rutop. Ya, di saat Siti Maryam beliau hamil dan akan melahirkan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Ya, beliau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memegang erat-erat itu pohon kurma, kemudian diketarkan, ya, digerak-gerakkan sampai kemudian jatuh. Itu namanya rutop, Bu, ya. Sekarang ada kurma macam-macam, ada sukari, ada ini, ada rutop. Ini ibu paling senang kalau ya beli rutop atau dapat rutop. Jadi rutop itu adalah kurma yang masih muda, yang mengkal gitu ya. Kadang masih sepet-sepet dikit, ya. Nah, saya pernah mendengar seorang rektor terbaik saat itu, waktu saya S2, itu beliau menyampaikan orasi ilmiah, ya. Profesor Dr. Imam Suprayogi, itu rektor di Malang, UIN Malang. Beliau mengatakan, karena banyak mahasiswanya yang belajar ilmu-ilmu umum tapi belajar bahasa Arab juga. Jadi skripsinya itu kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Inggris. Tapi mereka banyak yang hafal Quran juga. Nah, salah seorang di antara mereka yang belajar umum tapi hafal Quran dan bisa mengerti bahasa Arab, itu dia sengaja ketika mendapati ayat ini, apakah ayat ini hanya sekedar melengkapi cerita? Apa artinya rutop di sini? Kurma yang muda ini, dia mengambil kurma muda ini dibawa ke laboratorium. Ternyata ibu sekalian, ya, ini khusus ibu-ibu, ya, ternyata di dalam rutop ini ada zat yang bisa memulihkan secara cepat ketika orang baru saja bersalin. Ada persalinan, ya. Setelah itu kalau makan rutop ini itu akan mempercepat pemulihan tenaga dan energi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kadang-kadang dengan suara saja yang dilantunkan, dibacakan oleh, ya, seseorang, itu bisa mengobati hati,
Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memilihkan huruf-hurufnya, kata-katanya yang itu bisa dipahami atau bisa membuat relung hati yang paling dalam, dasar hati yang paling dalam itu dia bisa terhibur, Bapak dan Ibu. Contoh misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Haqqah. Apa artinya Al-Haqqah? Artinya adalah hari kiamat. Ya, mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Al-Haqqah artinya adalah hari kiamat. Kalau kita mendengar tidak tahu isinya Al-Haqqah itu apa, tidak tahu artinya, itu kalau kita mendengarkan orang yang melantunkan dengan membacanya secara baik, Al-Haqqah 6 harokat, namanya mat lazim, wajib dibaca panjang 6 harokat. Ya, itu Allah memilih huruf ha. Ha itu di sini tempatnya, makhrajnya di, ya, ha di tengah-tengah tenggorokan, ya, wastol halki, tengah tenggorokan, terus dipanjangkan. Lalu setelah itu ada huruf qaf yang ditasydid. Setelah haqqa dicantolkan gitu ya ke qaf. Qaf itu ada di pangkal lidah, ya, termasuk huruf isti'la yang berat, ya, dekatnya dekat sini, ya, tenggorokan. Kemudian qafnya dilafatkan lagi. Setelah itu ada tak marbutoh yang kalau diwakafkan diganti ha. Ha itu di tenggorokan juga. Ini seakan-akan ketika terjadi goncangan hari kiamat itu, maka saat itulah manusia berteriak sekencang-kencangnya, Al-Haqqah. Ya, seakan-akan di tenggorokan dah, ya, semaksimal mungkin, ya, dikerahkan untuk bisa mewakili jeritan hatinya. Setelah itu 3 kali diulang, ya, Al-Haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Itu dari bunyi yang diucapkan dari huruf-huruf ini saja, ya, hati kita itu bisa bergetar. Begitulah orang-orang kafir Quraisy ketika mereka belum beriman. Kadang-kadang mereka rindu mendengarkan Al-Quran. Mereka tidak mau beriman, tapi kalau mendengarkan Al-Quran menikmati. Ya, ini Masya Allah. Jadi dari sisi bacaan, kalau kita membaca mendapatkan pahala. Dari sisi pemaknaan, kita mentafsirkan juga dapat pahala. Dari sisi menghafal, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini, az-zikr ini, Al-Qur'an ini. Fahal mim mudzakir. Adakah orang yang mau menghafal? Dan insya Allah juga kalau menghafal itu mudah, Pak. Ya, cuma mudah juga hilangnya. Harus dimurojaah, ya. Terus mentadabburi Al-Quran. Yang tadi katakan Al-Quran itu adalah diturunkan di saat malam yang diberkahi. Nah, Al-Qurannya sendiri juga diberkahi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mubarak. Ada jenang namanya jenang mubarak. Mubarak itu apa? Yang diberkahi. Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Mentadaburi itu beda dengan mentafsiri. Kalau tafsir itu apa yang dimaksud ayat ini dari awal sampai akhir. Ya, banyak nanti ayat-ayat Quran yang mendukungnya, tematik namanya, ya. Kemudian juga nanti hadis-hadisnya menjelaskan sedetail-detailnya. Apa kata sahabat tadi, Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatnya tentang ayat ini, Abdullah bin Mas'ud, kemudian siapa, Ubay bin Ka'ab, kemudian murid-murid mereka ada Mujahid, ya, dan yang lainnya mentafsirnya seperti apa. Kita paham ayat itu, tapi belum tentu bisa ditadabburi. Itu hanya orang-orang yang ketika hatinya tidak ada tutup. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab, agar mereka mentadabburi ini begini, Pak. Jadi kira-kira kita sudah hafal ayat itu refleksi untuk diri kita. Dari kata tadabbur. Tadabbur itu kayak dubur. Dubur itu belakang. Artinya apa? Di hari belakangan nanti kita itu seperti apa? Sudah diberitahu oleh Allah. Nah, kita sendiri persiapannya seperti apa? Maka dari itu Al-Quranul Karim berbicara dengan, ya, sangat gamblang.
hal-hal yang sifatnya makro seperti di dalam surah Al-Rahman ini berbicara tentang matahari, ya, wal qamar, al-qamar apa, bulan, ya, semuanya ada hitungannya. Kemudian langit, wal arda wada'aha lil anam, ya, berbicara tentang apa? Tentang bumi. Kemudian berbicara tentang lautan dan seterusnya. Nanti manusia ini seperti apa sampai dibawa ke alam yang lain, yaitu setelah mati mereka. Apakah menjadi ahli surga atau ahli neraka? Ini surah Ar-Rahman. Maka ketika diulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini artinya kita disuruh untuk bersyukur, mensyukuri adanya Al-Quran turun ini, lalu menjadi pedoman kita. Bersyukur Bapak dan Ibu, menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan kita. Nah, syukur itu apa sih? Syukur itu kan kalau orang Arab mengatakan syakarotid dabbah. Kalau orang Arab itu ternaknya apa Pak Bu? Onta, ya, yang banyak onta atau yang terkenal. Kalau misalnya kambing, ya di daerah kita juga ada para peternak kambing. Di sana kalau onta itu setelah diternak, dipelihara, kemudian menjadi gemuk, nah itu mereka mengungkapkannya dari syakarotid dabbah, ya. Apa tuh syakarotid dabbah? Ketika onta itu sudah gemuk, enak nggak kalau misalnya, seneng nggak kalau peternakan itu, ya, ternaknya jadi gemuk-gemuk? Pasti seneng. Kenapa? Karena dagingnya nanti akan banyak, dimakan juga berkah. Kemudian kalau dijual pasti mahal. Nah, kalau manusia yang bersyukur bagaimana? Apakah, ya, manusia ini yang namakan bersyukur ketika dia gemuk-gemuk itu, gemo-gemo sekarang, ya, apalagi, ya, sumo itu kan? Enggak, ya. Dia harus ada lebihnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa, Pak? Coba baca surah Ar-Rahman ini saja, satu surah ini saja. Kenapa Allah sampai mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Allah sudah maksimalkan pemberiannya kepada kita. Nikmat-nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Udah banyak sekali, maksimal Allah itu. Cuma kita ini gak mau maksimal dalam ibadah kepada Allah. Minimal kadang itu. Makanya kan apa-apa minimalis, ya kan? Baca Quran ya minimal aja, sekedarnya aja, gitu kan? Kapan itu bisa apa khatam gitu, ya? Ya minimal aja gitu. Bu, ya misalnya khatam sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali itu yang maksimal gitu, ya kan? Misal, ya, sholat juga begitu, yang penting wajib aja minimal dah gitu. Carinya minimal. Ya Allah, ya. Gimana, nggak seimbang kadang-kadang apa yang kita lakukan dan kita dapatkan. Ya, Ustadz, nanti kan kita kalau dapat surga ya alhamdulillah kan gitu. Nggak usah maksimal gitu kan. Itu, ya, tahajudnya maksimal nggak, sedekahnya maksimal nggak gitu, ya. Ini masalahnya kalau tidak bersyukur dan tidak memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, takutnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini masalahnya. Ya Allah, baru kapan kemarin tanggal 18 Maret, ya, 11 dari 14 kecamatan di Demak, ya, tenggelam. Tahu-tahu tanggul jebol gitu kan. Kemarin juga ada gempa bumi, ya kan. Ini kan hal yang ditakutkan, yang Allah dalam Al-Quran katakan baghtatan wa hum la yash'urun, secara mendadak mereka itu tidak merasakan. Wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, memaksimalkan ibadah kita, baik ibadah secara pribadi kepada Allah seperti sholat dan yang lainnya, maupun ibadah yang sifatnya sosial seperti wa'atuz zakah, menunaikan zakat, ya, sedekah, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus keberkahan yang ada di dalam riba, dan Allah mengembangkan, memberikan keberkahan yang banyak di dalam sedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini kalau kita peringati dan diingatkan, kita semakin iman kepada Al-Quran, semakin mengamalkan Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin senang dan cinta kepada Al-Quran. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.